Nah, oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emalvian Nugroho, saya dari kelas 1 BTRPL dengan NIM 362258302189. Dan dosen pengamu saya adalah Bu Eka Mustikorini. Oke, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mengerjakan tugas praktikum dari Bu Eka, yaitu tentang DDL dan PML. Oke teman-teman, gak usah panjang lebar lagi, langsung saja ke modulnya. Nah, ini adalah modul yang sudah dikasih oleh Bu Eka. Jadi, di modul kali ini itu bertujuan agar mahasiswa lebih memahami dan mengimplementasikan tentang IRT. Dan lebih memahami dan mengimplementasikan tentang DDL dan DML. Sini ada tugas pendahuluan. Tugas pendahulunya itu buatlah IRT database dan gunakan aplikasi Power Designer. Ini opsional saja dan di tugas kali ini saya menggunakan MySQL Workspace untuk membuat IRT database-nya. Ini A, IRT genap, database perpustakaan. Ini maksudnya adalah yang akhiran NIM-nya angka genap, maka akan mendapatkan database perpustakaan. Dan yang ganjil, maka akan mendapatkan database rumah makan. Langsung ke tugas praktikum. Tugas praktikumnya itu yang pertama, desain tabel minimal 5 tabel yang sesuai dengan tugas pendahuluan di atas. Karena saya NIM-nya belakangannya itu ganjil, maka saya akan mengerjakan database bertema rumah makan. Yang kedua, gunakan perintah SQL untuk membuat tabel. Kalau perintah SQL untuk membuat tabel ini menggunakan create tabel. Isi tabel menggunakan insert into masing-masing 10 data. Yang ketiga, buatlah perintah DDL dan DML dari tabel di atas yang terdiri dari insert, update, delete, tambah baris, tambah kolom. Ini itu AFP minus sum pon ini adalah perintah DML. Baik teman-teman, karena sebelumnya saya sudah mengerjakan modul ini terlebih dahulu, maka ini akan saya tampilkan hasilnya. Nah, berikut adalah hasil yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Sini ada tugas praktikum, buatlah IRT database rumah makan. Karena saya NIM belakangnya itu ganjil, maka saya akan menerangkan tentang IRT database rumah makan. Ini ada 5 tabel karena di tugas praktikum ini disuruh mendesain tabel minimal 5 tabel. Oleh karena itu saya sudah membuat 5 tabel tersebut. Ini saya mempunyai tabel pembeli, tabel pesanan, tabel transaksi, tabel kasir, dan tabel menu. Di tabel pembeli ini mempunyai atribut ID pembeli sebagai primary key-nya, nama, alamat, nomor telepon. Di tabel pesanan ada ID pesanan, jumlah pesanan, total harga. Dan ini ada foreign key dari tabel menu dan tabel pembeli. Lalu ada tabel transaksi, atributnya ID transaksi, metode pembayaran, jumlah pembayaran, dan foreign key dari tabel pesanan dan tabel kasir. Lanjut ada tabel kasir, atributnya ID kasir, nama, alamat, nomor telepon. Dan terakhir tabel menu. Tabel menu atributnya ada ID menu, nama, kategori, harga, dan mempunyai foreign key tabel dari tabel pembeli. Ini berikut adalah tabel yang sudah saya kerjakan dan saya tentukan sendiri. Ini yang ada kuning-kuningnya ini berarti bertanda itu adalah primary key. Yang dimana primary key itu pasti digerakkan sama datanya. Setelah itu ini merupakan relasi atau kardinalitasnya. Saya akan jelaskan cara jalan dari arti ini. Yang pertama, satu tabel pembeli bisa melakukan banyak pesanan dan satu pembeli bisa memilih banyak menu. Satu menu terdapat di banyak pesanan.
Satu pesanan berkaitan dengan satu transaksi, dan banyak transaksi dan satu kasir bisa melakukan banyak transaksi. Oke teman-teman, jadi nomor satunya sudah selesai. Kita lanjutkan tugas praktikumnya ke nomor 2, yaitu gunakan perintah SQL untuk membuat tabel dan mengisi tabel masing-masing berisi 10 data. Oke, ini nomor 2, yaitu membuat tabel. Yang pertama ini membuat tabel. Sama seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kalau membuat tabel itu singkatnya menggunakan create, tabel, nama tabelnya. Ini karena tabel pembeli, saya membuatnya tabel pembeli. Caranya create tabel pembeli, kurung buka, ini adalah atribut-atribut yang ada di sini. Di sini. Ini. Lalu jangan lupa ditutup kurung, dan yang paling penting jangan lupa dikasih titik koma. Ini ada analisa-analisanya. Jika kalian ingin membaca, silakan bisa jelaskan saja. Jadi di sini ada ID pembeli integer not null. Not null ini artinya tidak di sini tidak null. Dan primary key ini berarti primary key-nya yang bersifat pasti tidak akan duplikat. Ini ada nama bertipe data varchar. Tipe data varchar ini string. Dan 30 ini maksudnya adalah batas maksimal dari mengisikan data, yaitu sampai ke 30, huruf ke 30. Ini sama alamat tipe datanya varchar, artinya string. 30 ini batas value dari datanya yaitu 30, nomor telepon varchar 13. Sini ada lanjut ke tabel menu, create tabel menu, kurung buka, ID menu, integer, not null, integer, not null. Kalau ID ini pasti integer dan tidak boleh kosong. Primary key ini berarti ID ini tidak akan ada yang duplikat datanya. Ada nama tipe data varchar yaitu string, batasnya 30, Februari 10. Ada integer karena dia kan mesti dihitung, makanya menggunakan integer. Ini ada analisanya, jika kalian ingin membaca silakan. Oh iya, sini jika sudah membuat tabel, jika ingin menunjukkan tabelnya, maka gunakan DSC atau descript nama tabel, descript pembeli, maka tabel akan muncul seperti ini. Ini juga setelah membuat tabel, lalu jangan lupa di descript agar menampilkan tabelnya. DSC nama tabel, nama tabelnya menu, jadi DSC menu. Maka tabel menu kan tampilannya seperti ini. Lanjut ke tabel pesanan, caranya sama, create tabel, nama tabel, buka kurung, atributnya, dan jangan lupa tutup kurung. Dan yang paling penting titik koma, karena sering banget error karena lupa menaruh titik koma di akhir program. DSC pesanan untuk menulis tabel. Lanjut ke tabel transaksi, caranya sama saja, yaitu create tabel transaksi, kurung buka, ID transaksi integer not null, primary key. Ini ada ID pesanan ini untuk wadah dari foreign key tabel transaksi ke tabel pesanan. Jadi caranya membuat foreign key itu ini, membuat dulu wadah untuk foreign key-nya. Kalau itu dibuatkan maka pasti akan error. Ini ada metode pembayaran, varchar 10, jumlah pembayaran integer. Ini ada analisanya jika kalian ingin membaca. Yang terakhir, tabel kasir. Tabel kasir ada atribut ID kasir, integer not null, boleh kosong, dan primary key. Pastikan di semua tabel itu harus ada primary key-nya. Lanjut, nama varchar ini string, alamat varchar string, 30, nomor telepon varchar. Nomor telepon ini adalah angka, tapi kenapa varchar? Karena nomor telepon ini tidak akan dijumlahkan, makanya menggunakan varchar saja. Untuk script, DSC kasir, DSC nama tabel untuk menampilkan tabel yang sudah dibuat. Ini ada analisanya, saya baca, tapi pause untuk pembacanya. Lanjut ke isi tabel, karena tadi soalnya membuat tabel menggunakan create tabel, nama tabel. Sekarang isi tabel masing-masing 10 data. Nah, ini di tabel pembeli. Sintak untuk mengisi tabel itu menggunakan
insert into pembeli. Pembeli ini untuk menjelaskan bahwa di tabel pembeli ini ada ID pembeli, nama, alamat, dan telepon. Agar kalian tidak lupa. Coba kalau ini itu cuma ada 2 kolom, maka cukup insert into values itu sudah cukup. Kalau ini ada banyak kolomnya, maka diinisialisasi lagi saja biar kalian tidak lupa. Insert into pembeli, di pembeli ini ada tabel, ada kolom ID pembeli, nama, alamat, sama telepon. Values ini untuk mengisi. Caranya itu sama dibuka kurung, ini ID pembeli pasti integer, maka tidak ada kutipnya. Nama Alfian, ini ada kutipnya karena bertipe data string. Lalu alamatnya Telata, nomor teleponnya. Nah ini yang saya maksud tadi, nomor teleponnya tidak dijumlahkan, maka ditipedatakan sebagai varchar atau string. Ini dua sampai ini nomor teleponnya. Nah ini tadi kan ID pembeli itu not null dan juga primary key. Maka jika kalau di sini ada di sini satu lagi, maka sintak tersebut program ini akan error karena terjadi duplikat data. Dan syarat primary key itu yang sudah saya jelaskan tadi, tidak boleh ada duplikat data. Jadi harus 1, 2, 3, 4, 5. Ini ini saya mengerjakan program ini itu di CMD. Nah, untuk menampilkan isi data dari tabel, caranya menggunakan select bintang from nama tabelnya pembeli. Select bintang from nama tabel. Bintang yang disebut ini bertujuan untuk melihat semua data tabel. Jika untuk hanya melihat ID dan nama atau ID dengan alamat atau apa, itu menggunakan select nama kolom from nama tabel. Contohnya select nama, select ID pembeli, nama from pembeli. Itu maka nanti jika di enter yang tampil hanya ID pembeli sama nama. Jangan lupa titik koma. Ini ID menu, ini tabel menu, caranya sama seperti yang di atas. Insert into ini untuk sintak untuk mengisi tabel, mengisi data dari tabel. Ini tadi penginisialisasian ulang, biar tidak lupa. ID menu, nama, kategori, harga. Jangan lupa values-nya. Sini ada ID-nya. Ini ID pasti tidak akan ada yang sama karena bertipe primary key. Lalu nama ini pasti varchar, jangan lupa kutipnya. Ini kategorinya makanan, harga ini pasti nanti di total lebih jumlah, maka bertipe integer. Setelah mengisi satu baris, itu jangan lupa untuk menuliskan koma. Ini tuh membacanya ini satu baris, ini 2 baris, ini 3 baris. Dan di baris-baris selanjutnya itu kalian harus menggunakan koma sebagai pembatas. Setelah koma, jika sudah selesai mengisinya, jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Misalnya jika ingin menampilkan isi data di tabel, menggunakan select bintang from menu. Select bintang from menu. Maka data-data yang di sini itu akan masuk ke tabel. Ini tampilan dari tabel menu. Tabel pesanan juga sama. Nah, ini adalah sini juga ada tidak. Ini adalah ID dari tabel pesanan itu sendiri. Dan ini adalah key dari tabel pembeli dan ID menu. Jumlah pesanan ini punyanya pesanan, total harga ini juga punyanya tabel pesanan. Nanti akan saya jelaskan apa sih gunanya dari tabel key ini. Caranya sama, insert into nama tabel, penginisialisasian ulang dari kolomnya, ada ID pesanan, key dari tabel pembeli, ID menu, key dari tabel menu, kolom jumlah pesanan, dan total harga. Ini kalian terserah ya ingin mengisikan apa. Lanjut ke tabel transaksi. Ini tabel transaksi, ini yang benar tabelnya yang bawah. Karena di tabel transaksi ini kasir bisa melakukan transaksian. Untuk input transaksi, ID transaksi ini primary key, ini ID pesanan, ini ID pesanan adalah key dari tabel pesanan. Metode pembayaran, jumlah pembayaran.
untuk mengisi data yaitu menggunakan sintak insert into, dan untuk menampilkan menggunakan select bintang from transaksi. Di sini ada kode dari tabel kasir sebagai relasi dari tabel transaksi dan tabel kasir. Terakhir itu tentang tabel kasir. Tabel kasir insert into nama tabel, ID kasir, nama, alamat, nomor telepon. Ini adalah data dari kasir-kasir. Untuk menampilkan data yang ada di tabel menggunakan select bintang from nama tabelnya kasir. Oke, mungkin sudah cukup pengumpulannya. Ya, nomor dua sudah selesai. Lanjut ke buat perintah html dari tabel di atas yang terdiri dari insert, update, delete, tanda baris, dan tanda kolom. Oke, buat perintah html dari tabel di atas. Nah, ini salah, ini nomor 3. Yang pertama insert. Insert itu sintaknya sama seperti yang di atas. Insert itu adalah mengisi data. Insert into menu. Nah, ini contoh yang saya maksud tadi kalau kita menggunakan inisialisasi ulang nama kolomnya. Jadi langsung saja insert into menu, langsung ke values. Values ini isinya. Insert, karena di insert maka di tabel menu ini akan ditambahkan data, yaitu data tentang nasi goreng. Nah, ini adalah fungsi dari sintak insert, yaitu tentang membentuk data. Di tabel sebelumnya, di tabel menu itu cuma sampai 105. Tabel menunya ini 105 nasi ayam peta. Karena sudah di-insert, maka ditambahkan nasi goreng seafood. Nah, ini 106. Lanjut ke update. Insert ini perintah DML ya teman-teman. Update ini tujuan dari sintak update ini untuk merubah data yang ada di tabel. Untuk merubah data yang ada di tabel. Caranya update nama tabel. Karena yang saya update itu data dari tabel kasir, maka sintaknya update tabel kasir, nama tabelnya itu kasir, jadi update kasir. Set nama sama dengan Ahmad. Set nama ini tujuan tabel mana yang akan diganti. Where ID kasir, relasinya dari ID kasir ini. Ini fungsinya untuk memberitahu program agar yang diganti itu di baris ke 311. ID kasir ke 311. Nah, ini kita akan berubah menjadi Ahmad. Kalau ingin mengganti Sukawidi ini, itu berarti gunakan set alamat sama dengan alamat yang akan kalian ganti where ID kasir. Jika kalian ingin mengganti data dari tabel baris pertama atau ID kasir ke 311, maka di sini isikan ke 311. Maka nanti data dari tabel alamat ini akan ganti. Maka kita buktikan 311. 311 di kasir. Nah, 311 di sini. Nah, 311 nama awalnya adalah Wawa. Karena tadi set nama berarti tandanya ini. Set nama ini berarti tandanya yang akan diganti itu nama. Dan datanya itu ini Ahmad. Dari tabel yang akan diganti itu tabel yang ini, baris yang ini. Itu baris ke ID kasir ke 311. Ini menjadi Ahmad. Lanjut ke delete. Delete ini untuk menghapus data tabel. Untuk menghapus tabel. Hampir sama seperti insert, hampir sama seperti update. Delete ini menggunakan relasi dari where, yaitu ID menu. Delete from menu. Delete from menu. Enter where ID menu sama dengan sebelum itu. Ini akan menghapus data tabel yang ada di tabel menu. Yang akan dihapus yaitu baris ke ID menu ini baris ke 106. Jadi ID menu yang ke 106. Nah, ada kan? Ini kan sudah ada. Nah, ini karena sudah dihapus, masih sudah hilang. Itu harus dari tabel. Oke.
Lalu teman-teman lanjut ke tanda baris. Tanda baris ini mungkin sama kayak incognito. Ya, sama persis. Gimana? Soalnya karena ini yang diminta itu tahu tipe, nggak tahu apa, mungkin apa ya, insert dan tambah baris. Yang dimana tambah baris ini perintahnya menggunakan insert into. Makanya di sini saya cari aman dari tabel perintah tambah baris ini menggunakan insert into juga karena baris ini pasti pakai sintaks insert into. Insert into. Ingat-ingat teman-teman, kalau ingin menambahkan baris itu menggunakan insert into nama tabel, values, kurung buka, data yang akan dimasukkan. Ini ada ID pesanan, ID pembeli, ID menu, jumlah pesanan, dan total harga. Jangan lupa titik koma. Yang terakhir ada tambah kolom. Kolom ini menggunakan untuk table. Untuk table sendiri ini adalah perintah DDL. Bagaimana yang akan ditambahkan kolomnya? Yaitu kasih table nama kolom. Nama kolom ini tabel yang akan ditambahkan kolomnya. Ini saya akan menambahkan kolom dari tabel kasir. Add dari namanya saja adalah add, yaitu tambah. Gaji, dan jangan lupa disertakan dengan integer atau tipe datanya. Ini adalah sintaks untuk menambahkan kolom di tabel. Lalu di DSC kasir untuk menampilkan tabelnya. Nah ini adalah tabel yang sudah ditambahkan. Under table, nama tabelnya, add gaji, berarti menambahkan gaji bertipe integer. Kalau di sini tidak ada kurungnya, maka defaultnya itu adalah 11. Oke, lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 terakhir ya teman-teman. Nomor 4. Lakukan pengurutan data menggunakan order by. Gunakan juga fungsi agregasi. Fungsi agregasi itu ini. Seperti average, minimal, maksimal, sum, count. Ada beberapa tabel. Ini sebagai contoh saya menggunakan jumlah pembayaran karena AFG ini ada average, yaitu tentang rata-rata. As ini adalah alias. Jadi nanti total dari jumlah ini akan dimasukkan ke kolom rata pembayaran. From transaksi. Sintaksnya select AFG, ini adalah tabel mana yang akan dilakukan rata-rata, yaitu jumlah pembayaran. Jumlah pembayaran ini dari mana? Dari tabel transaksi. Jika dieksekusi, maka akan menjadi seperti ini. Minimal ini akan, ya kalau AFG ini rata-rata dari jumlah dari angka yang sudah ada di tabel. Kalau minimal ini pasti namanya saja minimal. Minimal yaitu harga terendah. Ini sebagai contoh saya mengambil kolom harga di tabel menu. Jadi sama seperti average, yaitu select minimal, kurung ini kolom mana yang akan dieksekusi, alias harga terendah, alias untuk data dari minimal yang akan masuk ke harga terendah dari tabel menu. Jadi harga yang ada di tabel menu. Di tabel menu harga terendahnya adalah 3.000. Lanjut maksimal. Kalau maksimal ini ini salah ini. Maksimal itu harga tertinggi. Max harga ini sama dari saya sebagai contoh mengambil dari tabel menu. Select max harga. Harga ini ada di tabel menu. Alias harga tertinggi. Ini aliasnya. Jadi maksimal di tabel menu itu adalah harganya itu 40.000. Sum ini untuk menjumlahkan data yang ada di kolom tersebut. Select sum. Ini adalah nama kolomnya, yaitu jumlah pembayaran alias untuk menampung data terbaru dari total pembayaran dari transaksi, tabel transaksi.
hingga pembayaran from transaksi. Maka dari kolom jumlah pembayaran ini semuanya ditotal dan hasilnya akan menghasilkan totalnya itu 703.000. Lanjut kon. Kon ini sintak untuk menjumlahkan baris. Sintaknya select kon, ini nama kolom, ini untuk menampung data terbaru dari ID kasir ini, from kasir. Ini 10. Kan kon ini untuk menjumlahkan baris yang ada di kolom tersebut. Apakah benar 10? Coba kita lihat. Tabel kasir. Nah ini. Dengan tabel kasir ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, benar teman-teman. Jadi kon itu untuk menjumlahkan baris yang ada di kolom. Ada kesimpulan dari modul ini, yaitu ada pembuatan untuk membuat database atau IRD, ini entitas, ini atribut, ada tipe datanya, ini primary key. Lanjut ke nomor 2 itu membuat tabel itu sintaknya menggunakan create table dan nama tabelnya apa. Lalu untuk mengisi tabel itu menggunakan sintak insert into. Nah, ini kalau mengisi tabel itu menggunakan insert into, nama tabelnya apa, lalu penginisialisasian ulang dari nama tabel, kolom tabel tersebut. Untuk menampilkan isi data menggunakan select tentang form pembeli. Untuk menampilkan tabel yang sudah dibuat menggunakan BSC nama tabel. Ini sudah saya jelaskan kalau insert menggunakan, kalau menambah insert itu ini untuk menambahkan data, update ini untuk mengganti data yang ada di tabel. Ini kalau delete untuk menghapus data yang ada di tabel. Lalu tambah baris ini menggunakan insert into, tambah baris ini atau sama saja tambah data. Tambah kolom, kolom menggunakan tambah tabel. Ini untuk menjumlahkan rata-rata, minimal ini untuk mengambilkan data minimal yang ada di tabel, maksimal ini berarti data tertinggi dari tabel tersebut. Sum ini untuk menjumlahkan kolomnya, ada berapa total dari semua harga tersebut, dan kon ini untuk menjumlahkan baris. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Jika ada salah kata atau yang tidak dipahami dari omongan saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.